Mestinya kita mesti bahas Demon Slayer ya, tapi kayaknya yang ini lebih berguna nih sekarang. Seperti yang kita ketahuin ya, kemarin ini kan emang cukup rame ya kejadian-kejadian itu. Terus apa nih yang harus kita pakai strateginya untuk menghadapi market yang seperti ini? Oke, sebelum itu kita harus paham dulu nih, biasanya reaksinya market seperti apa sih kalau ada kejadian seperti ini. Nah, itu ada yang namanya fase pertama, yang saya biasanya sebut ini fase rekonsiliasi ya. Ini jadi para investor asing maupun institusi itu mereka memprotek, melindungi kapitalnya dengan apa? Dengan melakukan penjualan. Nah, apa yang terjadi? Biasanya ya likuiditas drop di situ. Fase berikutnya ini ya fase kalau saya bilang stabilisasi. Stabilisasi itu ya sell off-nya udah berhenti di situ. Cuma belum ada likuiditas yang masuk. Ya biasanya market bergeraknya sideways. Nah, fase yang terakhir biasanya ya ini namanya fase recovery. Nah, fase recovery itu gimana? Orang-orang udah ngeliat nih ekonomi udah mulai pulih, mulai membaik. Dan orang lihat juga, wah ini valuasi saham-saham udah pada murah di sana. Jadi gimana? Akhirnya orang pada masuk semua dan itulah mulai fase bullish di sana. Lamanya tiap fase itu seperti apa ya tergantung seberapa besar kejadiannya yang kemarin rame-rame itu ya. Kalau misalnya semakin besar ya tentunya setiap fase berjalan cukup lama. Nah, strateginya harus gimana? Strateginya kalau di fase rekonsiliasi itu ya, fase pertama itu perbesar cash, beli saham-saham yang dengan fundamental kuat, yang terkena panic selling, biasanya udah murah sekali tuh. Terus kita harus hindari spekulasi sama saham-saham yang cukup volatile. Bagi yang berinvestasi di deposito atau di bonds itu, di obligasi ya, itu bisa menggunakan teknik laddering ya. Jadi jatuh temponya itu nggak pernah sama, dibikin bertahap. Jadi kita akan selalu punya uang di setiap waktu. Jadi kita tetap punya likuiditas di situ. Nah, di fase stabilisasi apa yang harus kita lakukan? Cari saham-saham blue chip yang udah kena diskon besar tapi belum bergerak naik. Itu fase recovery. Nah, kalau fase recovery ini istilahnya ya kalau kita di dua fase itu benar, di dua fase sebelumnya benar, fase ini tuh bisa dibilang kita tinggal menunggu nikmatin hasil sama profit taking aja. Oke, kayaknya sharing hari ini segitu dulu aja ya. Semoga Indonesia ke depan semakin baik. Jangan lupa like post ini kalau membantu Anda. Jangan lupa share untuk membantu orang lain. Ya, bye.